yang mengkonsumsi dan karena itu saya sangat untuk pelaksanaan tes urin ini yang mengikuti adalah seluruh pegawai, struktural dan juga staf, lebih kurang 30 orang. Baik, kalau untuk kesiapan kita kapanpun siap, karena saya sebagai pimpinan di sini yakin dan percaya bahwa anak-anak saya, staf saya, insya Allah tidak ada yang melakukan atau mengkonsumsi narkoba. Tentunya kalau memang ada yang terbukti positif, ya kita harus konsisten dan komitmen akan kami serahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai ini akan menularkan kepada yang lainnya. Untuk di Kejati Majalengka, memang untuk narkoba ini yang disebut narkoba ini kan ada sabu dan ganja, itu masih tergolong minim. Artinya dalam sebulan itu paling 1 atau 2 perkara, sehingga masih bisa untuk kita kendalikan bersama dengan pihak kepolisian ataupun BNNK yang ada memberikan penyuluhan dan penerangan hukum pada masyarakat. Harapannya tentunya ya kita terutama pegawai Kejati Majalengka paling tidak tidak pernah akan mengkonsumsi narkoba, karena kita akan rutin melaksanakan pemeriksaan urin. Ya, terima kasih ya. Yang di tes urin pada hari ini seluruh hakim dan seluruh karyawan atau ASN di Pengadilan Negeri Majalengka. Kesiapan kita dalam arti kita dimulai dari mengirim surat ya, bermohon ke BNN Kuningan. Secara resmi kita bersurat agar dilakukan pemeriksaan tes urin. Dan alhamdulillah sudah direspon oleh Kepala BNNK Kuningan, dan kemudian beliau beserta jajarannya hadir pada siang hari ini, dan alhamdulillah dapat terlaksana ya tes urin pada hari ini. Kesiapan kita juga ya, kita mempersiapkan, tidak ada persiapan secara khusus, paling ya kita persiapan tempatnya. Jauh-jauh hari sudah kita sampaikan juga kepada seluruh hakim karyawan juga untuk supaya mengikuti kegiatan ini seperti itu. Jadi ketika nanti misalkan ada yang ternyata hasilnya positif, tentu selaku pimpinan saya akan mencoba koordinasi dengan pihak BNN terlebih dahulu ya. Kira-kira dengan hasil positifnya itu apakah memang akibat beliau atau yang bersangkutan menggunakan obat terlarang, ataukah akibat menggunakan obat-obat
tertentu yang mungkin secara medis diresepkan secara resmi atau mungkin hal lain sehingga hasilnya positif ya. Nah, ini kita akan coba telusuri lebih dahulu terkait hasil positifnya. Kalau memang ternyata, saya tidak berharap, tapi seandainya itu memang ternyata terkait dengan obat terlarang, tentu sebagai pimpinan akan melaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi terkait dengan itu. Jadi mencermati pelimpahan perkara narkotika ataupun obat-obat atau psikotropika ya, karena saya lihat di sini selain narkotika juga psikotropika, obat-obat tertentu ya, obat-obat keras ya daftar G itu cukup dominan kalau menurut saya. Akhir-akhir ini saya lihat ada ganja, ada sintetis itu apa? Gorila atau tembakau sintetis. Ada juga obat-obatan apa itu? Undang-undang psikotropika itu. Ada berapa obat-obat yang obat-obat terlarang kategori psikotropika itu. Ya harapannya tentu seluruh keluarga besar Polda Majalengka ini tidak ada yang terlibat atau menggunakan obat-obat terlarang ya, supaya adanya kepercayaan publik ya bahwa aparatur Pengadilan Majalengka bebas dari narkoba, sehingga insya Allah tidak akan berpengaruh atau menimbulkan persepsi atau dugaan-dugaan negatif terkait aparat hukum yang menggunakan obat terlarang, karena sekarang saya lihat juga cukup marak dari sebagai contoh juga mungkin masyarakat. Ya, ada beberapa rekan kita aparat hukum yang terlibat dalam peredaran atau penggunaan narkotika. Nah, sehingga kita dengan tujuan kita salah satunya itu untuk di samping pimpinan selaku pimpinan untuk melakukan pembinaan atau pengawasan terhadap seluruh aparat Polda Majalengka supaya tidak tersentuh atau tidak bersinggungan narkotika, dan juga untuk itu membuktikan atau memberikan laporan kepada pimpinan terlebih dahulu dan juga kepada masyarakat bahwa PN Majalengka bebas dari narkotika. Mungkin itu aja cukup. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Untuk di Majalengka, jadi kalau dikatakan dominan terhadap kasus narkoba, ini narkoba itu kan harus kita lihat dia narkotika kah, psikotropika kah, atau bahan adiktif ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol, ternyata daerah sini itu lebih cenderung ke obat-obatan. Obat-obatan jenisnya tramadol, dumolid seperti itu. Ya mungkin kayak pil-pil leksotan dan sebagainya. Jadi untuk narkotika sendiri yang ada di Majalengka ini, kayaknya dari pihak penyidik ya, penyidik yang ada di Polres Majalengka sampai sekarang belum ada laporan. Satu, kedua, tidak menutup kemungkinan Majalengka ini akan menjadi penyebaran yang paling empuk bagi pengedar narkoba apabila Bandara Internasional Kertajati sudah operasional secara maksimal dan jelas akan banyak pengunjung, baik itu penumpang yang domestik maupun yang internasional. Kenapa? Salah satu sasaran untuk memasuki daerah wisata di Jawa Barat yang paling mudah adalah lewat Kertajati. Itu untuk kedepannya. Jadi untuk saat ini kita juga sudah waspada, sudah menjaga, mengantisipasi agar wilayah Majalengka dengan bandara internasional ini betul-betul terjaga terkait dengan masalah narkoba, dan BNNK Kuningan yang merayon wilayah Majalengka kita akan aktif dan berkesinambungan ke depan agar Kuningan dan Majalengka betul-betul kondusif. Masalah narkoba kita bisa atasi, baik pengedarnya kita tempatkan di tempat yang selayaknya untuk kita kenakan pasal di dalam lapas, yaitu 112 atau 114. Kemudian yang pecandunya kita kenakan 127 ayat 3 supaya dia mendapatkan tempat rehabilitasi, apakah itu medis maupun sosial sesuai dengan hasil asesmen ke depan. Untuk di Majalengka sendiri. Baik, untuk Majalengka sendiri sampai sekarang ya dari penyidik dari pihak kepolisian masih belum ada untuk mengajukan untuk asesmen baik bagi penyalahguna narkoba. Saya nggak tahu apakah kaitan dengan ini kurangnya penyalahguna narkoba yang ada di Majalengka atau bagaimana. Memang dulu pernah ada pengajuan itu untuk asesmen ya ke BNK Kuningan. Tapi belakangan ini masuk tahun 2022 ini sepertinya belum ada. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Majalengka itu
untuk saat ini kalau menurut penilaian saya tidak terlalu rawan dibanding dengan daerah-daerah yang ada di Ciayu Majakuning seperti Cirebon, Indramayu ataupun Kuningan. Ya, tapi kalau Majalengka dengan luasnya wilayah, mungkin tingkat kerawanan itu akan bergeser. Bagian wilayah daripada Majalengka adalah di daerah Kertajati. Jadi Majalengka ini untuk mengenai masalah kasus narkoba yang asesmen ke BNN 2022 belum ada, belum kami terima. Tapi kalau untuk tahun 2021 memang pernah ada dan kita pernah proses. Alhamdulillah semuanya sudah ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum. Berarti BNN Kuningan terbuka untuk menerima maksudnya pengajuan permohonan tes urin dari Majalengka ataupun Kuningan. Karena kita ada perintah bahwa BNK Kuningan itu harus merangkul wilayah yang ditunjuk oleh BNNP Provinsi Jabar, yaitu wilayah Majalengka sebagai wilayah rayonisasinya daripada BNK Kuningan. Sedangkan untuk yang wilayah Cirebon kabupatennya masuk dalam kota Cirebon atau mungkin BNK yang lain. Ini menjadi tugas dan fungsi saya selaku Kepala BNK Kuningan untuk memberikan sosialisasi P4GN ataupun sekaligus juga melaksanakan surat edaran Menpan RB nomor 50 2017. Salah satunya adalah tes urin yang pada hari ini digulirkan. Ya semoga aja hasilnya betul-betul memberikan satu kepuasan bagi warga atau bagi pegawai di PN Kuningan ini untuk mengetahui dirinya saya menggunakan apa. Dan ini juga masukan buat ketua PN-nya bahwa pegawainya ada yang menggunakan obat, alasannya apa. Nah gitu kan. Ini transparansi ini bisa menjawab hasil daripada tes urin yang dilaksanakan. Melaksanakan kegiatan tes urin lengkap dengan alasan-alasannya di pegawai masing-masing ya. Pegawai ini seperti ada yang Ibu Wakil tadi habis operasi. Yang jelas kalau operasi itu pasti menggunakan zat tersendiri ya yang masuk dalam narkotika golongan 1 yaitu morfin. Nah biasa kalau operasi itu morfinnya banyak karena kalau tidak pakai morfin dia akan merasa sakit. Dan hasil seperti ini ataupun mungkin yang terindikasi ada ditemukan hasil-hasil yang lain, kami akan sampaikan kepada pimpinan Satker di sini untuk mendapat atensi atau untuk ditindaklanjuti apa solusi daripada Satker itu sendiri. Ya, harapan saya untuk Pengadilan Negeri Kuningan, Pengadilan Negeri Majalengka, Pengadilan Negeri Kejaksaan Negeri Kuningan, Kejaksaan Negeri Majalengka yang ada dalam wilayah rayonisasi saya, semuanya dalam satu kondusif, pegawainya tidak ada yang menggunakan narkotika dengan unsur kesengajaan. Yang kedua, tidak ada yang terlibat dalam peredaran atau pergerakan masalah narkotika yang ada di wilayah Kuningan Majalengka. Yang ketiga, tidak menjadi pelaku, ya, tidak menjadi pelaku, baik dia sebagai pecandu, korban, penyalahguna, ataupun dia sebagai pengedar, apalagi kalau bandar. Dan semoga ini menjadi harapan kita, apalagi Badan Narkotika Nasional sekarang menggulirkan war on drug untuk perangi narkoba dan seluruh penegak hukum ya, criminal justice system, baik itu penyidik, kejaksaan selaku penuntut, hakim selaku pemutus, dari semua ini bisa memutuskan, bisa menempatkan sesuai dengan porsinya terhadap para pelaku kejahatan maupun korban penyalahgunaan narkoba ini ditempatkan tempat rehab, dan pelakunya kita masukkan ke lapas sebagai akhir daripada sebuah tindakan. Bapak mungkin